Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biki Adam Rausanjani. Saya dari Prodi Teknik Sipil semester 5 tingkat 3 di Universitas Palatehan. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit PPT Manajemen Konstruksi tentang mengidentifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja serta analisa harga satuan pekerjaan. Pertama, di sini ada pendahuluan. Masalah durasi pekerjaan telah menjadi sesuatu yang fenomenal dalam dunia industri konstruksi. Sering kita mendengar atau melihat banyak pekerjaan konstruksi yang mengalami permasalahan waktu penyelesaian pekerjaan atau durasi pada pekerjaan konstruksi. Pada pekerjaan konstruksi bangunan, negara maupun pekerjaan konstruksi bangunan swasta atau pribadi. Penentuan durasi pekerjaan konstruksi yang tidak berdasarkan analisa teknis akan menimbulkan potensi masalah karena durasi pekerjaan dan tahapan pekerjaan tidak saling berkaitan atau identitas pekerjaan belum diketahui, tetapi waktu penyelesaian pekerjaan telah ditentukan sehingga tidak sedikit para pelaksana pekerjaan konstruksi yang harus menanggung kerugian dan bahkan menanggung sanksi hukum akibat keterlambatan pekerjaan konstruksi. Langkah-langkah mengidentifikasi analisis harga satuan pekerjaan. Pertama, tentukan kebutuhan bahan atau volume bahan. Dari gambar rencana, tentukan volume masing-masing bahan yang dibutuhkan untuk satu satuan pekerjaan tertentu. 2. Cari harga bahan di pasaran. Lakukan survei pasar untuk mendapatkan harga satuan bahan yang berlaku di lokasi proyek, yang merupakan harga dari toko atau distributor. 3. Hitung biaya bahan. Kalikan volume bahan dengan harga satuan bahan yang diperoleh dari survei pasar. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, tentukan kebutuhan tenaga kerja atau jumlah tenaga. Tentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satuan pekerjaan berdasarkan koefisien standar yang sudah ditetapkan. 2. Cari harga upah tenaga kerja. Kumpulkan harga upah tenaga kerja harian yang berlaku di lokasi setempat. 3. Hitung biaya tenaga kerja, kalikan kebutuhan tenaga kerja, misalnya dalam satuan orang hari, dengan harga upah per orang hari. Analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP. Hitung harga satuan pekerjaan, jumlahkan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya, termasuk peralatan, untuk mendapatkan harga satuan satu jenis pekerjaan tertentu. 2. Gunakan koefisien. Angka koefisien yang digunakan dalam AHSP menunjukkan kebutuhan bahan dan tenaga kerja untuk setiap satuan kuantitas pekerjaan. Perhitungkan faktor lain. Dalam perhitungan AHSP juga diperhatikan produktivitas tenaga kerja, efisiensi peralatan, metode kerja, serta jarak angkut bahan. Perhitungan overhead dan margin. Terakhir, tambahkan biaya overhead dan margin keuntungannya yang biasanya ditetapkan pada presentase tertentu, misalnya maksimal 15%. Mengapa analisis harga satuan penting? 1. Menentukan anggaran biaya. AHSP menjadi dasar penyusunan anggaran biaya pembangunan agar tepat mutu dan tepat biaya. 2. Dasar pengambilan keputusan. Membantu dan merencanakan kebutuhan jadwal, jumlah tenaga kerja, dan durasi minimum serta maksimum pekerjaan. 3. Memastikan kualitas. Memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan bahan dan tenaga kerja, sehingga tidak ada pemborosan dan kualitas pekerjaan terjaga. Kesimpulan, itulah penjelasan mengenai manajemen konstruksi yang penting untuk dipahami sebelum memulai suatu proyek pembangunan. Dengan perencanaan yang baik dan matang sedini mungkin, proses konstruksi juga akan berjalan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.